mereka ingatkan lagi sekali lagi belum bergabung ya segera bergabung di Facebooknya Batasa dan di IG-nya Batasa nanti ya. Kalau YouTube kita belum punya nanti ya, sudah ada tapi belum bisa live streaming karena kita belum bisa menyaingi Ustaz Abdurrahman ya. Dari subscriber juga beda. Oke, kita panggilkan Ustaz Abdurrahman kepada materi kita pada pagi hari ini kepada Ustaz Abdurrahman LC. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pakai mikrofon dulu. Sini. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dan sempurna. Marilah kita melafazkan alhamdulillah karena pada hari ini kita masih dapat menikmati suasana pagi, Pak ya. Benar sekali, Ustaz. Alhamdulillah, di suasana pagi ini kita masih dalam bersilaturahim. Dan mudah-mudahan dengan nikmat ini kita semakin pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah kalau Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada hamba-hambanya, jika kalian bersyukur kepada Allah maka akan kutambah nikmatku, kata Allah. Dan jika kamu kufur atas nikmatmu, kata Allah, maka azabku amat pedih. Jadi kita dikasih dua nih, Pak. Dikasih dua. Nak nikmat apa nak azab? Jelas kita semua pasti milih nikmat. Masya Allah. Nikmat di dunia, nikmat kubur, dan juga nikmat di akhirat. Masya Allah. Jadi ada transit dulu dari dunia ketika wafat, ada transit dulu di kuburan. Benar-benar. Belum menuju di akhirat. Translate dulu tadi. Ya, jadi hati-hati. Jadi memang kita harus makanya banyak-banyak berziarah ke kubur dalam arti untuk mengingat akan kematian. Nah, mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang penuh barokah ini, di pagi hari yang cerah ini kita bersyukur mendapat nikmat Allah dan tambahannya dikuatkan iman lahir dan batin sehingga wafat husnul khotimah. Dan tak lupa kita juga selalu mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena dengan bersalawat insyaallah kelak kita akan mendapat syafaat. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, kemudian Ustadz Ustazah dimanapun berada, kemudian yang tak lupa kita sapa juga anak-anak, ya kan? Anak-anak siswa dan siswi Abata Salahat yang Masya Allah dari hari ke hari hingga sampai pada tahun ini ya masih semangat gelora untuk belajar. Dan di samping kita ini ada sebuah piala. Ini membuktikan bahwa gelora semangat belajar anak-anak sekalian itu besar. Dan ini bertanda bahwa anak-anak sekalian pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, baik itu kemampuan, kesehatan, dan fasilitas-fasilitas, Pak ya, apa yang ada di sekolah ini. Sehingga anak-anak alhamdulillah tidak hanya prestasi tapi bakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Baik, tadi sebenarnya belum sapa ya, banyak sebenarnya disapa ini.
termasuk juga Bapak Presiden yang mungkin tidak sempat hadir. Sempat diundang nggak Pak? Diundang ya? Diundang ya. Iya. Harusnya kalau Pak Presiden Ustadz Abdul Somad di sini. Masya Allah. Tapi insya Allah ya ada Ustadz Abdurrahman, walau tidak seperti beliau, tapi Ustadz sendiri ya masih banyak belajar Pak. Masih banyak belajar. Seperti dalam kata Pak Hatta tadi, semua kita pelajar. Benar. Kita ini dari kita lahir sampai kita wafat itu masih belajar. Belajar benar. Betul? Benar. Ya, belajar itu anak-anak sekalian tidak hanya ada formal, ada non formal. Jadi belajar itu tidak hanya dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah. Maka dari itu, alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan momentum yang luar biasa. Apa itu? Yaitu momentum 1 Muharram atau juga dikenal dengan tahun Hijriyah. Ada juga istilah lain namanya tahun bulan-bulan Qamariyah. Ya. Atau disebut juga dengan bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah. Asyhur al-Hijriyatu wasyhur al-Qamariyatu. Sinonimnya. Jadi kalau ada sinonim, ada antonim. Sebenarnya sama ini, ya kan? Ada yang namanya itu Masehi atau peredaran matahari. Makanya kita kenal dengan bulan-bulan yang kita hafal saat ini di kalender. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kurang lebih kita sepakat dari semua golongan, baik hitam maupun putih di dunia ini, baik matanya biru maupun coklat, tinggi besar badan, dari etnis manapun, non Tiongkok, Cina, Amerika, semua sepakat, bahkan Arab dan kita ASEAN ini, bahwa kalender itu menurut dari peredaran matahari ada 12 bulan. Nah, tapi nyatanya pada hakikatnya kita hari ini memperingati awal tahun. Nah, bukannya Pak Ustadz, bukannya awal tahun itu Januari. Iya, itulah namanya peredaran matahari. Tapi ada peredaran bulan, sehingga ketika sudah datang bulan, maka itu namanya bulan Qamariyah yang kita sebut bulan Hijriyah, dan bisa juga dikatakan bulan-bulan Islam, di mana pada hari ini kita masuk pada bulan Muharram. Ada berapa bulan Ustadz? Sama 12 bulan. Sama 12 bulan. Mari kita ulangi kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Mulai dari bulan Muharram, setelah itu bulan Safar. Kemudian Rabi al-Awwal. Oh, kita hitung ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadul Awal, Jumadul Akhir atau Jumadul Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, sebelum Muharram, Zulqa'dah, ibarat kita nih Desembernya bulan Arab kemarin atau bulan Islamnya kemarin namanya Zulhijjah. Datang masuk Januari, ibarat kata pada hari ini, itulah bulan Muharram. Kita masuk pergeseran tahun. Yang sebelumnya tahun 1441 Hijriyah, sekarang hari ini sudah masuk tahun 1442 Hijriyah. Waktu sangatlah penting. Masa berlalu, akan datang masa yang kini. Dulu ada yang, sekarang ada yang tua akan meninggal, datang lagi anak yang baru lahir. Generasi. Dulu ada istilah generasi tahun 2000. Wah, sekarang bentar lagi masuk tahun 2000. Sekarang sudah masuk 2020. 2020. Iya, dulu ada zaman tahun 2000. Zaman Panji dulu ya, istilah dulu tuh. Iya, kalau anak-anak dulu mau nonton video film-film lama tuh ada namanya tuh Panji. Benar. Tahun 2000. Apa istilah dulu tuh? Tahun apa dulu tuh? Milenial ya. Iya, milenial. Sekarang sudah masa berlalu. Dan Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya waktu itu,
Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi masa. Wal asri artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mengapa kerugian? Karena terlena dengan waktu yang kita ada. Tidak memaksimalkan waktu. Bahkan kita sering lalai. Datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kita masih dalam keadaan duduk, bahkan tertidur. Dan kadang kita terbangun, tapi di tangan masih ada HP. Subhanallah. Maka itu dikatakan innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling memberi, yaitu sabar, saling memberikan rasa kesabaran, saling memberikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu saling memberikan kesabaran dalam menegakkan kebenaran. Alhamdulillah, 1 tahun berlalu kita masuk di tahun Hijriyah, dan sejarah mencatat di dalam buku-buku, Pak, bahwasanya kalau nak dirunut ke sejarah mungkin agak panjang. Mengapa ada tahun Hijriyah? Pertanyaannya kan mengapa ada tahun Hijriyah? Iya, benar. Sebenarnya tahun Hijriyah sudah ada pada zaman jahiliyah, sebelum lahirnya Rasulullah. Tuh, dicatat. Oke. Untuk ulang lagi, Tat. Ya. Sebenarnya bulan-bulan Hijriah itu sudah ada penamaannya yang kita sebutkan 12 bulan tadi, sebelum Rasulullah hadir atau Rasulullah dilahirkan. Hanya saja patokan tahun pertamanya itu yang mesti dicatat. Maksudnya apa? Sejarah mengatakan bahwa awal tahun perubahan itu sesuai dengan identik tokoh. Masya Allah, gitu ya. Tokoh. Makanya kalau seandainya kita sekarang 1442 Hijrah, kita kembali ke tokoh siapa ini? Jelas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan. Pertama, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih kurang 540, itu dipakai ada seorang namanya Ka'ab bin Lu'ay, seorang tokoh, bukan Nabi, tapi juga garis keturunan Rasulullah hingga Ismail. Ka'ab bin Lu'ay, seorang tokoh, orang yang soleh di zaman sebelum Rasulullah hadir atau dilahirkan. Lalu setelah Ka'ab bin Lu'ay datang lagi fase kedua, datang yang namanya pada Amul Fil, tahun gajah. Jadi identiknya awal tahun bagi orang Arab itu masih merujuk kepada tahun-tahun Hijriah, itu berawal dari kejadian besar, yaitu kejadian-kejadian seperti tokoh Ka'ab bin Lu'ay itu. Meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay akhirnya dicatat hari pertama Ka'ab bin Lu'ay, hari kedua Ka'ab bin Lu'ay, bulan pertama Ka'ab bin Lu'ay, tahun pertama Ka'ab bin Lu'ay, panjang sampai ratusan tahun, hingga datang pada 50 tahun sebelum Rasulullah, 50 hari itu Amul Fil, tahun gajah, kejadian besar di mana Ka'bah mau dihancurkan. Ka'bah yang kita arah kiblat itu mau dihancurkan. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan anaknya Ismail, dan itu akan menjadi namanya Masjidil Haram yang saat ini. Lalu tahun gajah itu dijadikanlah patokan awal tahun lagi. Selesai tahun Fil, datang lagi tokoh Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah meninggal. Sedih lagi. Akhirnya datang waktu berlalu hingga Rasulullah SAW hadir. Dan ketika Rasulullah SAW hidup, berdakwah hingga sampai hijrah ke Madinah dan beliau wafat. Nah, setelah beliau wafat, datanglah khalifah pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq, lalu khalifah kedua namanya Umar bin Khattab. Di tahun inilah, di masa khalifah Umar bin Khattab lah, terjadilah sebuah diskusi besar di antara para sahabat. Diawali dari mana ceritanya? Seringkasnya ceritanya ketika Umar bin Khattab didatangkan 2 surat
yang 2 surat itu di lain waktu, dan di lain waktu itu namun dibaca bersamaan. Dan Khalifah Umar bin Khattab pun bingung, ini mana yang pertama nih? Yang ini, yang kanan dipegang, apa yang kiri? Ya kan, yang mana yang lebih dulu nih? Tidak ada penanggalan. Sehingga pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab berdiskusi, mengajak rekan-rekan sahabat, hikmah kalau ada masalah hendaknya musyawarah, benar. secara kekeluargaan, keakraban, persaudaraan. Rasulullah setelah Rasul meninggal, para sahabat mengajak sahabat-sahabat lain. Khalifah Umar akhirnya dikumpulkan, ada pendapat pertama, ada pendapat kedua, ada pendapat ketiga, dan banyak pendapat itu. Diantaranya ada yang mengatakan bagaimana penetapan tahun ini ketika Rasulullah lahir. Ada lagi mengatakan bagaimana penetapan tahun itu ketika Isra Mi'raj. Ada lagi penetapan hingga sampai pada pendapat yang mungkin lebih kuat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bagaimana kalau penetapan tahun itu, awal hari dan tahunnya itu ditetapkan pada ketika Rasulullah SAW hijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin." Apa itu? Di surah At-Taubah. Ada masjid, dan masjid itu adalah masjid yang pertama kali dibangun, yaitu Masjid Quba, di mana Masjid Quba itu dibangun tak kala Rasulullah sampai ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW membuat Masjid Quba. Ketika di pertengahan jalan sampai ke Madinah, Rasulullah SAW membuat masjid namanya Quba. Yang dikenal saat ini adalah Masjid Quba di Madinah. Kalau ada ibu-ibu dan bapak umroh, sholat di situ 2 rakaat seperti umroh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi seperti itu. Hikmah ketika Rasulullah SAW membuat masjid itu, Allah berfirman, ada yaum, awwalu yaumin, hari pertama. Seolah-olah kata Ali bin Abi Thalib dan para ulama menyimpulkan dari tafsir ayat ini bahwa rencana Allah Azza wa Jalla menjadikan Kubah pertama itu yang dibangun, dan hari pertama Rasulullah SAW hijrah, dan tahu-taunya di zaman Khalifah ada masalah tanggal, dan akhirnya majemuk musyawarah ditetapkan bahwa hijrahnya Rasulullah SAW ditetapkan tahun pertama. Oke, alhamdulillah hijrahnya Rasulullah SAW masih menyisakan cerita yang begitu luar biasa. Anak-anak masih hadir banyak ini Pak? Masih banyak Ustadz, Masya Allah, masih stay, masih bersama kita ini anak-anak, Masya Allah. Dari tadi bertambah terus. Alhamdulillah nak ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang didengarkan ini menjadi sebuah informasi yang berkah, insya Allah. Amin ya Bang. Lalu sekarang sudah tadi penetapan tahun, sejarah tahun Hijriah, sekarang masuk hikmah perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Karena setiap momen 1 Muharram ini identik dengan hijrah. Benar Ustaz. Karena kita ini Pak, banyak sekali ada istilah hijrah ya sekarang. Ya taruhlah kan seperti yang kita ketahui anak-anak sekalian, ada hijrah itu kan dari masa dulu yang gelap hingga ke masa yang terang. Masya Allah. Ya kan? Iya benar. Masa yang dulu saat belum ada Islam, zaman jahiliyah, ya kekufuran, hingga datang Islam, Rasulullah SAW dakwah, itulah zaman keemasan dan datanglah iman. Makanya iman memberikan cahaya. Maka hijrah ini menjadikan momentum, ya kan, bagi umat Islam untuk kembali ke apa? Kembali kepada hikmah perjalanan kisah hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo Tat, kami pengen lama-lama ceritakan sedikit. Cak mana Tat perjalanan hijrah? Anak-anak sekalian, ketahuilah pada hari itu, yaitu hari Kamis. Hari? Tuh dicatat anak-anak. Hari Kamis. Oke. Di hari Kamis itu ada yang namanya Darun Nadwa, rumah balai. Masya Allah. Dipimpin oleh Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham?
Umar bin Hisham adalah kepala parlemen perkumpulan di Darun Nadwah, yaitu Abu Jahal. Diskusi Abu Jahal dengan sebagai pimpinan parlemen di rumah balai ini, kumpullah di situ pejabat-pejabat tinggi, bahasa sekarang ini kan, taruhlah dikatakan ya Abu Jahal, yo orang yang punya jabatan juga. Jadi dikumpulkan untuk apa? Untuk membahas tentang apa yang ingin kita lakukan kepada Muhammad sebelum datangnya hijrah. Sebelum datangnya hijrah ya. Di hari Kamis itu. Di hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis saat ini. Iya, pas banget momentumnya. Masya Allah. Jadi perkumpulan itu namanya Darun Nadwah. Balai pertemuan. Balai pertemuan. Oke, balai pertemuan itu dipimpin oleh kepala namanya Abu Jahal. Dan kroni-kroninya. Nabi Muhammad SAW sebelum akan adanya pembunuhan yang disepakati oleh rombongan Abu Jahal ini, Rasulullah itu kan berdakwah. Sampai nama Islam itu tersiar, banyak orang yang beriman, baik kalangan paling bawah dan juga ada juga yang sampai Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang kaya dan juga kuat berpengaruh di zaman itu masuk Islam. Maka mereka takut jangan sampai semua orang masuk Islam. Maka Rasulullah SAW dihasut, dikasih, baik itu dirayu ya. Ya sudah Nabi Muhammad, tak usah lagi kau menyiarkan agamamu. Kalau kau mau harta, kami kasih harta. Kalau kamu mau misalnya itu, kalau kamu masih butuh istri yang cantik, kami kasih istri cantik. Diberi jaminan ya? Diberi jaminan, fasilitas mewah. Apa yang dikatakan Rasulullah untuk menegakkan kalimat Allah, dunia ini bagaikan abu yang tak berarti, bagaikan debu yang baginya itu akan membuat hati Nabi Muhammad SAW akan membuat terlena dunia, tapi demi agama Islam dia tidak mau. Dikatakan oleh Rasul, kalau matahari di tangan kananku, kalau bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk menyiarkan agama ini. Begitu indahnya agama ini untuk didirikan. Makanya ada mendirikan agama Allah atau mendirikan kalimat la ilaha illallah. Singkatnya, mereka kumpul. Bagaimana ini? Muhammad sudah dikasih jaminan tidak mau. Akhirnya diskusi di parlemen ini, ada dari komite mana, ya kan? Dari kabilah mana kita tidak tahu. Dia mengatakan, katanya ya sudah, kalau itu kita bawa Muhammad ini jauh-jauh. Setelah itu kita buang dia jauh-jauh dan mungkin tidak bisa kembali lagi. Tapi usulan itu ditolak. Mengapa? Karena kata mereka sebagian itu, kalau itu nanti yang pro ke Muhammad akan jemput dia. Percuma katanya. Sudah. Ada lagi. Ada komite yang kedua. Kami. Bagaimana kalau kita kurung Muhammad saja di sebuah jeruji besi di pinggir Ka'bah. Jadi iya, subhanallah, nauzubillah ya. Kita ini ya Allah, saking Nabi Muhammad SAW ingin dihasut dan bahkan mau dibunuh. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan biarlah Muhammad itu kurus kering. Dia akan mati sendiri di dalam jeruji itu di samping Ka'bah. Spontan selain ngomong tidak mungkin, karena akan menjadi revolusi besar-besaran, ya kan? Semua orang suka Muhammad, nanti yang pro ke Muhammad akan menuding ini dan akan mengancam kemaslahatan kita, bahkan kita akan juga dibunuh. Ya sudah, akhirnya pendapat kedua juga ditolak. Akhirnya ya sudah, waktu itu mungkin sudah habis waktu, akhirnya mereka break. Makan dulu, sama minum. Habis kan? Tahu-tahu setan datang. Setelah kumpul lagi, setan datang. Abu Jahal berkata, saya punya usul. Bagaimana kalau kita datangkan seorang pemuda yang besar dan kita berikan dia golok yang panjang. Untuk apa? Kalau malam nanti akan Muhammad tidur nanti akan dibelah kepalanya. Maksudnya mau dibunuh, Pak. Masya Allah. Subhanallah.
Dan tiba-tiba akhirnya ketika itu mereka bilang, nanti itu kan Muhammad kan masih golongan apa namanya itu, golongan masih keluarganya Abu Jahal dan cucunya dari Abdul Muthalib, seorang tokoh yang disegani di Arab. Tidak mungkin. Hanya bilang, ya sudah, setiap suku, tidak tahu berapa suku itu, hadirkan setiap pemuda dan mereka punya golok. Yang semulanya satu orang, sekarang setiap suku harus punya golok dan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan kapan itu? Kata mereka, jangan lama-lama, ini hari Kamis, malam inilah. Malam ini berarti malam Jumat. Selesai perkumpulan itu, Jibril datang kepada Nabi SAW. Ternyata pembicaraan mereka disadap. Disadap, bukan sadap karet ya. Disadap itu ketahuan apa yang dibicarakan dan Allah mengutus Jibril dan menyampaikan. Dan setelah ketahuan itu akhirnya Rasulullah hijrah. Disinilah ada konsep yang begitu hikmah yang besar. Ketika Rasulullah SAW hijrah, di malam itu Rasulullah tidur dan di jam 2-nya terbangun. Pas jam 2 Rasulullah terbangun, Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW siangnya itu sudah mengajak Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW tidak ada pintu lain kecuali pintu ini, Pak. Ini kan satu ruangan khusus ya? Iya, khusus. Dan orang-orang yang algojo yang sudah memegang golok tadi, anak-anak muda tadi sudah ada depan pintu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna min bainihi sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Ketika Rasulullah buka pintu, yang mereka itu sudah kayak gini, tiba-tiba mereka berhenti jadi patung. Iya, mereka tiba-tiba jadi patung. Mau membelah begini, tiba-tiba Allah jadikan waja'alna min baini sadda. Seolah-olah di sini ada pagar yang tidak akan mereka bisa lewat, dan di sini pun juga ada pagar sehingga mereka berhenti. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami tutupkan matanya seolah-olah buta dan tidak bisa melihat. Dengan izin Allah, Rasulullah SAW keluar. Mereka mau kayak gini, tiba-tiba jadi patung. Mereka jadi patung, tidak bisa bergerak. Rasulullah SAW memberikan pasir kepada mereka dan berlari, berjalan bersama Abu Bakar. Walhamdulillah, dengan izin Allah, Rasulullah SAW naik ke Bukit Sur. Dan setelah naik di Bukit Sur, Rasulullah SAW bersembunyi selama 3 hari. Ada hikmah juga anak sekalian. Apa? Kita butuh sahabat dalam hidup ini. Betul, Pak? Benar-benar. Sahabat sejati kita di rumah. Ya kan? Ada sahabat kita yang hidup di rumah setiap hari, namanya istri. Tapi istri ada di rumah Pak. Ya kan? Tidak bisa diajak keluar diskusi. Makanya Pak Riko butuh teman lagi di luar. Namanya Pak Dendi. Ya kan? Pak Hatta, untuk menjadi solid di dalam di dalam dakwah sekolah Abatasa ini. Begitupun Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq akhirnya naik ke bukit. Ada hikmah. Begitu mau masuk, inilah pengorbanan. Bahwa ketika itu ada di dalam bukit yang kecil ada lubang-lubang, dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bilang, Rasulullah jangan dulu berjalan. Kenapa? Karena ini ada lubang-lubang. Nanti kalau Rasulullah berjalan, nanti kalau ada luka bagaimana? Biarkan saya dulu berjalan. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati Rasulullah SAW yang mungkin tiada banding di antara sahabatnya, dan itu harus diakui. Ya kan? Bagaimana pengorbanan beliau? Kalau infak harta, beliau infakkan semuanya, tidak setengah maupun seperempat. Dan pengorbanannya itu tidak hanya harta, tapi saat ini dibuktikan nyawa taruhannya. Ternyata Rasulullah tertidur, dan Rasulullah tertidur di pahanya baginda, di pahanya Abu Bakar. Rasulullah tertidur di pahanya Abu Bakar Siddiq, dan kakinya menjulur, tiba-tiba disentuh oleh hewan. Kaki tidak bergerak, tapi saking sakitnya air mata jatuh, dan jatuhnya itu percis di pipi Rasulullah SAW.
Ketika tahu adanya air mata itu, Rasulullah bertanya, air apa ini Abu Bakar? Dikatakan bahwa air ini adalah air mataku wahai Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka hikmah daripada hijrah ini adalah sahabat yang perlu dengan pengorbanan, ya kan? Ada sahabat kita, Ustadz, kami punya sahabat banyak di kelas, tapi ada sahabat yang mau berkorban. Tak kala kita kesulitan, dia datang mengulurkan tangan, temanku, kau tidak ada makanan hari ini ya? Atau misalnya kamu hari ini sepertinya orang tuanya tidak mengantarkan makanan, misalnya lupa, dikasih makanan kita kepada teman kita. Itu pengorbanan kepada sahabat. Iya. Dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak hanya pengorbanan harta, tapi juga pengorbanan nyawa. Itu tidak lain yaitu demi menegakkan agama Islam. Nah, hikmah daripada hijrah ini adalah mari kita berkorban untuk Islam. Pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan? Kemarin kami sudah, Ustadz, korban Idul Adha. Apa itu? Sapi, alhamdulillah. Apa lagi? Kambing, alhamdulillah. Masih banyak lagi? Masih. Alhamdulillah kami sering sedekah, Ustadz, karena yatim piatu, Masya Allah. Kami bersedekah lagi, Ustadz. Di mana? Di Pati Jompo. Kami juga sering mengasih bingkisan makanan. Di mana itu? Di pinggir jalan. Apalagi banyak orang tak mampu, Ustadz, di zaman pandemi ini. Banyak orang kesulitan mencari rezeki, akhirnya kami kasih dari rumah ke rumah. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi sekarang ini momen, Ustadz, kami lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang mau bangun. Genki misalnya, punya Ibu Okta. Alhamdulillah, Ustadz, sebagian rezeki kami sumbangkan ke beliau. Masya untuk Allah. mendirikan sekolah Al-Quran dan tahfiz Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Maka ini momentum mengembalikan sejarah kita di dalam pikiran kita, kita transferkan ke dalam hati kita, kita hayati. Maka dari itu, mari dalam menelaah sejarah Rasulullah SAW, pertanyaannya sederhana. Iya kan? Apa yang telah kita sumbangkan untuk agama Islam? Iya benar. Ya kan? Jadi itu Pak, pertanyaan yang sederhana. Nah, dan terakhir lebih dari itu yaitu tentang hikmahnya adalah puasa nanti di 10 Muharram. Ya. Bisa 9, bisa 10. Rasulullah SAW menyebut 10 Muharram. Kata Rasulullah, kalaulah aku hidup tahun depan, tapi ternyata Rasulullah SAW sebelum Muharram tahun berikutnya sudah meninggal, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Ini tanggal 1. Tanggal 1 ya? Benar, tanggal 1. Oke, 2, 3, 4. Dihitung. Hari apa itu? Oke, tanggal 9, tanggal 10 puasa lagi kita. Puasa itu menghapuskan satu tahun yang lalu. Masya Allah. Maka dari itu, mari kita berpuasa untuk ya agar supaya kita ini terhapus dosa-dosanya. Ada dosa hilaf, mungkin karena dengan kawan kita sering ghibah. Bener. Ada hibah, ya kan? Di rumah sering mungkin bicarain orang, minta maaf, ya kan? Tak sengaja, kadang tak sengaja saja, kadang menyinggung perasaan, apalagi yang sudah disengaja. Ya kan? Maka dari itu kita lihat sahabat-sahabat kita, kawan di sekolah. Kita ingat, aku dulu ada kawan di sekolah, baik nian. Cari di mana dia sekarang. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah meninggal? Kalau dia masih hidup, jalin silaturahim. Kalau dia sudah meninggal, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka dari itu, berpuasalah di tanggal 9 dan bulan 10 Hijriah. Ini kita doa ya, Pak? Ya. Oh, berdua. Ada lagi anak-anak sekalian? Mungkin itulah yang mungkin Ustadznya bisa sampaikan. Dan karena tadi sudah ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Hatta, bagaimana Ustadz tadi ada sedikit muhasabah. Ya. Jadi muhasabah ini dalam arti adalah muhasabah. Hasabah yuhasibu dalam bahasa Arab. Muhasabatan. Bahasa Arabnya apa? Hasabah yuhasibu muhasabatan. Apa artinya? Menghitung. Kan
momentum kita kan tahun Hijriah, berputarnya bulan, berputarnya tahun, berputarnya hari, berputarnya detik, menghitung tadi. sejak kita lahir sampai detik, sampai duduk di sini. Kalau Ustadz duduk berdua sama Ustadz Rika Siddiq, kalau anak sekalian mungkin di rumah, sudah apa yang kita lakukan selama di dunia ini? Iya, benar. Kan? Kalau anak-anak juga boleh bertanya, waduh, prestasi apa yang sudah kita lakukan untuk ini. Tapi mungkin ada 3 hal minimal. Ya. Yang pertama, tegakkan kalimat la ilaha illallah. Dimanapun anak-anak dan bapak ibu berada, dimanapun masyarakat berada, tegakkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Menegakkan kalimat Allah, membantu dakwah Rasulullah, memperjuangkan Islam dengan cara mengamalkan semua rangkaian kewajiban dan meninggalkan rangkaian segala kemaksiatan. Yang pertama, menegakkan Islam, mengamalkan, mengajarkan. Ustadz, kami tidak pacak berdakwah. Lakukan untuk diri sendiri, minimal untuk keluarga di dalam rumah. Sekarang ada Ustaz Riko, Masya Allah, bisa berdakwah di mari masjid ke masjid, nanti berdakwah, menegakkan la ilaha illallah. Bantu siapa yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di sana ada pembangunan masjid, di sana ada pembangunan musala, di sana ada pembangunan sekolah Islam, di sana ada pembangunan jalan untuk masyarakat, akses hilir mudik, di sana juga ada, dan banyak lain-lain yang mungkin bisa kita bantu sesuai kantong. Ya. Adok itu yang penting, ya, sesuai isi kantong. Sesuai isi kantong. Ya, kalau isi kantong tidak kate, ya cukup berbuat baik dan menjaga lisan. Lebih dari itu. Yang kedua, bakti kepada orang tua dan guru. Ada gurunya Ustadz? Iya. Sekarang ini anak-anak, maaf ini cakap, hampir lupa. Bakti memang ke orang tua. Kan orang tua melahirkan kita Ustadz. Wajib kami. Iya. Tapi ada kewajiban anak-anak sekalian untuk bakti kepada guru. Hah? Ya. Ada bakti kepada guru. Banyak orang lupa jasa pada guru. Banyak sekali. Mungkin khilaf juga dari Ustadz pribadi. Mungkin lupa untuk salaman dengan guru-guru. Lupa Ustadz. Bisa jadi lupa. Kan kita kan ada SD, ada TK, ada apa. Bagaimana cara bakti kepada orang tua? Pagi dari rumah izin, Bunda Ayanda aku mau pergi ke depan sebentar. Kata ayah bunda, jangan keluar. Maka tetap di rumah. Ada lagi misalnya, pas mau keluar, ayah bunda mau keluar beli itu, atau mungkin orang tua bilang ya sudah nitip dulu beli ini misalnya, ya. Artinya disuruh lakukan karena orang tua sudah menyuruh selagi kebaikan itu. Nah sekarang konsepnya di sekolah, mungkin Ustaz cuma mengingatkan saja, bakti kepada guru itu banyak caranya anak sekalian. Bisa juga kalau dia lagi ceramah dengarkan. ada yang marah-marah, ya kan? Oke, mohon maaf. Kesalahan itu bisa jadi dari guru, bisa juga dari anak murid. Maka dari itu kita saling memaafkan. Tapi bakti kepada guru itu harus juga lebih. Mengapa? Sebagaimana anak-anak sekalian mendoakan orang tua, maka wajib juga mendoakan guru. Doakan ya Allah, sekolah kami Abatasa semoga selalu tetap jaya. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah sekolah kami Abatasa, semoga tetap berdiri kokoh sampai hari kiamat sebagai dakwah Islam. Amin. Wahai orang tua, ya Allah, mohon doanya untuk guru-guru sejahterakanlah, semoga sehat selalu. Itu yang penting. Amin ya Allah, amin. Sehat selalu nak ya, dikuatkan dikuat iman. Dan juga
poin pertama bakti kepada orang tua, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya. Dan terakhir setia kawan. Mohon maaf mungkin banyak yang kurang, ya kan? Ada loka galak, dakati loka tinggal. Ada kawan duit mau berjalan sama-sama, tidak ada uang ditinggalkan. Tidak boleh. Setia kawan, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bersahabat dengan Rasulullah. Rasulullah nggak ada uang. Kainnya Abu Bakar itu sudah menyimpan keping-keping emas. Itu. Jadi saya lupa ceritanya itu. Jadi beliau pun sudah menyiapkan uang untuk sahabatnya, yaitu baginda Rasulullah SAW yang agung, Muhammad Nabi SAW. Jadi itu anak-anak sekalian, dan mungkin dengan masyarakat juga kita selalu gotong royong. Baik anak-anak sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah, kemudian dewan guru yang Ustadz sayangi, saya hormati, ya kan. Kemudian masyarakat Kabupaten Lahat yang alhamdulillah saat ini kita sudah beralih. Kita sama-sama berdoa apa ya? Sama-sama berdoa mengadakan tangan kepada Allah. Tidak ada pertolongan kecuali kepada Allah. Senantiasa kita dikuatkan iman, senantiasa kita diluruskan, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu istiqomah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bi'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama asnaita falakal hamdu hatta tarda. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal tahun ini, di tahun Hijriah ini, pada tahun 1442 Hijriah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Amin, ya Allah, tuntun kami di sisa hidup kami ya Allah. Amin. Dan anugerahkanlah kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah keberkahan kepada kami, keluarga kami, kepada sekolah Abatasa, kepada sekolah-sekolah Islam dimanapun berada. Amin. Kepada masyarakat Kabupaten Lahat, kepada masyarakat rakyat Indonesia dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ampunilah dosa mereka dan orang-orang muslim, orang mukmin yang telah lalu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tahun baru Hijriah ini berikanlah kemudahan-kemudahan dan wafat, dan hendaklah kami selalu untuk mengingat-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Nah, anak-anak, demikianlah tadi penyampaian materi tentang 1 Muharram yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Narsi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil berkahnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ilmu dari beliau nantinya ya. Amin. Dan anak-anak, acara terakhir yakni penutup, mungkin tanya jawab kita lewatin saja Bu Happy. Iya. Mengingat waktu juga udah mulai ini ya. Ya, nanti anak-anak dapat tugas, nanti anak-anak semuanya silakan bikin kesimpulan di rumahnya masing-masing tentang materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi, dan silakan kumpulkan ke wali kelasnya masing-masing nanti ya. Oke, sekian pertemuan live streaming kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa makan
Dan yang penting tongkrongin terus di Facebooknya Batasa, IG-nya Batasa, jangan lupa subscribe channelnya Batasa. Nah Ustaz nih, channelnya Ustaz Abdurrahman nih, Masya Allah, udah berapa nih? 1, berapa ribu Ustaz ya, Masya Allah. Promoin dong Ustaz, sekali-sekali ya Batasa gitu Ustaz, dipromoin. Ya. Enak kali ya. Ada yang Iya benar, sekali-sekali dipromoin. Channel YouTube-nya Batasa, jangan lupa subscribe. Gitu. Oke, sekian dari Pak Riko bersama Ustaz Abdurrahman. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum dulu Ustaz. Ya, bismillah.